Tisu facial hampir kita pakai setiap hari. Kita anggap biasa tentang keberadaannya. Tapi kalau nggak ada, bisa bikin hidup jadi ribet. Buat kamu yang lagi flu berat, hidung meler, kepala pening, kalau nggak ada tisu, apa yang bakal kamu pakai? Sapu tangan, lap meja, atau malah lengan baju? Kedengarannya receh, tapi dari situ kita bisa lihat gimana satu benda kecil ini sebenarnya mengubah kebiasaan manusia. Sebelum adanya tisu facial, orang-orang di seluruh dunia bergantung pada sapu tangan kain. Sapu tangan bukan cuma alat yang praktis, tapi juga simbol dari status sosial. Dulu, di Eropa, orang-orang bangsawan punya sapu tangan dari sutra atau linen yang halus. Dipakai bukan cuma buat lap keringat, tapi juga jadi aksesoris dan gaya. Masalahnya, di balik elegannya, ada sisi kurang higienis. Sapu tangan dipakai berulang-ulang. Kalau lagi flu, satu sapu tangan bisa dipakai seharian. Kebayangkan gimana kumpulnya berbagai kuman. Dan disinilah letak pentingnya inovasi. Kayak kata filosof Yunani, si Mbah Heraklitus. Satu-satunya yang konstan adalah perubahan. Manusia selalu mencari cara yang lebih praktis, lebih higienis, lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka lahirlah sesuatu yang kita kenal sekarang sebagai tisu facial. Pada tahun 1920-an, di negeri Paman Sam, banyak teknologi baru bermunculan. Salah satunya bahan pengganti kapas yang lebih tipis dan ringan. Adalah perusahaan Kimberly-Clark yang kemudian menggunakan bahan ini untuk membuat produk baru bernama Kleenex. Awalnya Kleenex dipasarkan sebagai penghapus make up sekali pakai. Bayangkan di masa itu, para wanita mulai terbiasa dengan kosmetik modern. Karena membersihkan wajah dengan kain kadang bikin ribet. Kleenex hadir sebagai solusi glamor, lembut, praktis, sekali pakai. Tapi manusia itu unik. Kadang produk yang kita ciptakan dipakai dengan cara yang nggak terduga. Orang-orang mulai bilang, ternyata enak juga dipakai buat ngelap hidung ketika flu. Dari situlah Kleenex pelan-pelan beralih fungsi. Kimberly-Clark pun pinter baca peluang. Mereka ubah strategi marketing, bukan cuma untuk kecantikan, tapi juga untuk kesehatan dan kebersihan. Dan boom, penjualannya meroket. Sebelum ada tisu facial, orang bersin keluarin sapu tangan kain, dipakai berulang-ulang. Ketika nangis di bioskop, sapu tangan bisa basah kuyup dan bikin orang sebel. Anak kecil pilek bawa sapu tangan ke sekolah, jadi sarang kuman. Kini di zaman yang serba praktis, bersin tinggal ambil selembar, buang, higienis, dan gak ribet. Nangis di bioskop pun bisa ambil tisu secara diam-diam dan gak bikin malu. Buat anak kecil yang pilek, tinggal kasih sekotak tisu. Bisa jadi lebih bersih dan mengurangi potensi penularan. Perubahan kecil ini ternyata membawa dampak yang besar, bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal cara hidup manusia yang makin modern dan praktis. Di berbagai negara, tisu facial punya cerita sejarahnya. Di Jepang, tisu sering dijadikan media iklan. Perusahaan membagikan bungkus tisu secara gratis di jalanan dengan brosur iklan di dalamnya. Jadi orang bisa senang menerimanya karena dapat barang yang berguna. Perusahaan pun senang karena iklannya dapat dibaca. Di Korea Selatan, tisu facial sering jadi hadiah buat rumah tangga baru. Filosofinya sederhana, tisu itu simbol kebersihan dan kenyamanan. Memberikan tisu berarti memberi doa agar kehidupan rumah tangga bisa selalu bersih dan rapi. Di Eropa dan Amerika, ada tisu dengan varian khusus. Tisu antibakteri, ada lotion pelembut, bahkan ada yang harum aroma terapi. Tujuannya biar orang makin nyaman, bahkan saat pilek sekalipun. Yang menarik, tisu facial ini akhirnya nggak cuman dipakai buat bersin. Ada yang pakai buat ngelap kacamata, ada yang pakai buat bersihin layar HP, bahkan ada yang pakai buat tisu darurat kalau lagi makan gorengan di pinggir jalan. Dan kalau dipikir-pikir, benda ini kayak sahabat yang tak terlihat, namun selalu ada. Dia ada di momen kita bahagia, sedih, sakit, bahkan canggung. Dari lap air mata karena putus cinta, sampai lap saus sambal yang netes di baju. Steve Jobs pernah berkata, inovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut.
Kimberly Clark mungkin awalnya cuman mencoba bikin produk pembersih makeup, tapi inovasi itu bikin mereka jadi pemimpin pasar. Kalau direnungin, ada pelajaran yang menarik. Tisu facial itu rapuh, tipis, dan gampang sobek. Tapi justru disitulah kekuatannya. Dia diciptakan memang bukan untuk kuat selamanya, tapi diciptakan untuk sekali pakai, lalu dibuang. Mirip banget sama momen dalam hidup kita. Kadang ada hal-hal kecil, sementara tapi penting. Dan nggak semua harus bertahan lama. Ada yang hadir hanya untuk membantu sebentar, lalu dia pergi. Dan itulah kehidupan. Terdapat perubahan, inovasi, dan adaptasi. Sekarang, tisu facial ada di mana-mana. Kita mungkin jarang mikirin sejarahnya, tapi kalau nggak ada benda kecil ini, hidup pasti bakal lebih ribet. Ketika kamu ambil selembar tisu, ingatlah, itu bukan sekedar kertas tipis. Itu adalah hasil dari sejarah yang panjang, inovasi yang jeli, dan mencerminkan kebiasaan manusia yang terus berubah. Seperti kata pepatah, kebersihan adalah sebagian dari iman. Mungkin, selembar tisu facial juga bagian kecil dari cara kita menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan hidup sehari-hari.